Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas terkait bahasa Inggris untuk kelas 3 ya. Yang pertama itu adalah nomor 1 ini ya. What is the room name? Nah, ini kalau kita lihat ini adalah ruangan kelas ya. Jadi kalau misalnya ditanyain what is this room name? Jadi maksudnya adalah apa nama ruangan ini gitu. Nama ruangan ini itu adalah ruang kelas. Nah, ruang kelas itu bahasa Inggrisnya adalah classroom. Tuh, nomor 1. Kemudian nomor 2, the letter are arranged into, maksudnya adalah kalau misalnya tulisan ini itu ketika disusun menjadi yang baik itu menjadi seperti apa. Nah, ini kalau misalnya kita lihat itu kan nih ya, library gitu ya. Jadinya artinya apa? Artinya adalah perpustakaan. Nomor 3, the student can pray in the, jadi murid-murid itu bisa pray. Pray itu adalah sholat. Jadi kalau misalnya sholat itu di mana yang kemarin kita pelajari itu adalah in the prayer room. Prayer room itu maksudnya bisa musola, bisa masjid gitu ya. Prayer itu kan sholat, terus room itu kan ruang, jadi ruangan untuk sholat gitu. Kemudian nomor 4, the student can read a book in the, maksudnya adalah murid-murid itu bisa membaca buku di mana ini ruangan ini, namanya adalah library. Kemudian nomor 5, the cat is in, on atau under. Perlu kita ingat kalau in itu adalah di dalam. Kemudian on itu adalah di atas. Kalau under itu adalah di bawah. Nah, ini kita lihat kalau kucingnya itu kan ada di atas meja ya, makanya dia jawabannya adalah yang on. Jadi the cat is on the table. Jadi maksudnya kucing itu ada di atas table. Table itu adalah meja. Oke, lanjut. Kemudian nomor 6, the cat is bla 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 in, on atau under the table. Ini maksudnya adalah bukan table ya, tapi ini adalah kardus ya ini ya, atau box. Nah, tadi sudah tak katakan ya kalau in itu di dalam, on di atas, dan under itu di bawah. Kan dia ada di dalam ya. Kalau di dalam itu berarti dia adalah in. Nomor 7, I buy a noodle in the, ini adalah kantin Bhinneka. Maksudnya saya membeli mie di mana di titik-titik gitu. Nah, berarti di kantin. Kemudian nomor 8, the cat is in, on atau under the table. Tadi ya kalau in itu berarti di dalam, on itu berarti di atas, kemudian under itu berarti di bawah. Nah, karena dia itu ada di bawah meja, maka jawabannya adalah yang under. Oke, lanjut. Kemudian yang nomor 9, what is the mean of? Jadi mean of itu maksudnya adalah artinya. Apa artinya dari ini? Between, beside, in front of, sama behind. Between itu adalah di antara, beside itu adalah di samping, in front of itu adalah di depan, sedangkan behind itu adalah di belakang. Nah, kalau misalnya kita lihat ini, the cat is behind, beside, atau in front of the table. Karena dia ada di samping meja, maka dia adalah di beside. Tuh. Nomor 11, the cat is bla bla bla, behind, beside, atau in front of the table. Karena dia itu ada di belakang ya. Di belakang tadi adalah behind, maka kita pakainya yang behind. Beside tadi di samping. Kalau in front of itu adalah di depan.
depan. Maka yang benar adalah yang behind. Nomor 12, the cat is behind, beside atau in front of. Behind tadi adalah di belakang. Kemudian beside tadi adalah di samping. In front of itu adalah di depan. Karena kucingnya itu ada di depan meja, maka jawabannya adalah yang in front of. Ini ya. In front of. Nomor 13 ini. Beri tanda centang di gambar yang benar. Bu Nina teaches in the. Teaches itu kan berarti mengajar ya. Berarti mengajar di mana? Mengajar pastinya di classroom atau ruang kelas. Nomor 14. Beri tanda centang pada gambar yang benar. She drinks iced tea in the. Dia minum es teh di mana? Namanya minum es teh berarti ada di kantin. Lagi nomor 15 sama ya. Beri tanda centang di gambar yang benar. Nah ini. Made washes his face in the. Washes his face itu adalah mencuci muka. Maka dia mencuci muka di mana? Berarti di toilet atau di kamar mandi. Nomor 16. Beri tanda centang di gambar yang benar. Aisyah studies math in the. Dia belajar matematika di mana? Namanya belajar matematika berarti ada di classroom atau ruang kelas. We play badminton in the. Namanya main badminton ya. Berarti main badminton di mana? Di schoolyard di sini ya. Kalau di sini itu adalah office atau kantor. Kalau ini kantin. Jadi tidak tepat ya. Yang tepat adalah yang ini. Joshua writes the number in the. Dia menuliskan, Joshua itu menuliskan nama bukan nama ya. Menuliskan nomor. Nomor itu di mana gitu. Nomor berarti di classroom. Nomor 19. The students study computer in the. Murid-murid itu belajar komputer di mana? Namanya belajar komputer berarti ada di computer laboratory. Lanjut nomor 20. Beri tanda centang di gambar yang benar. Lagi ya. The student play football in the. Play football itu berarti main bola. Main bola berarti di mana? Di sini ya, di schoolyard atau di halaman sekolah. Nomor 21. Pilihlah salah satu kata yang ada di dalam kurung. Nah, sesuai dengan tempatnya ya. The ball is bla 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 care of care. Nah berarti bolanya ini kan ada di depan. Di depan tadi adalah in front of. Kalau beside itu di samping, behind di belakang. The ball is beside, behind, in front of car. Nah ini kan dia ada di belakang ya. Kalau di belakang berarti behind. Karena di beside itu adalah di samping. Kemudian in front of itu adalah di depan. Nomor 23. The ball is beside, between atau in front of the car and table. Karena dia ada di antara. Di antara itu berarti between. Kalau beside itu berarti di samping. Ya benar sih di samping. Cuman kan dia car and table. Jadi lebih tepatnya adalah kita pakainya di antara. Kalau in front of itu adalah di depan. Jadi yang benar adalah yang between. The cat is bla bla bla, beside, behind atau in front of. Ini kan dia ada di depannya kursi kan. Kalau di depannya kursi itu berarti dia adalah in front of. Karena beside itu adalah samping. Kalau behind itu adalah di belakang. The cat is beside, in front of, between, care and table tadi ya berarti di antara. Kalau di antara berarti between karena beside itu samping, in front of itu di depan. Ini sama ya. The cat is bla bla bla. Berarti di between karena di antara. Kalau in front of itu di depan, kalau beside itu di samping. Kemudian nomor 27, pilih kata yes atau no sesuai gambar. Is it a restroom? Restroom itu bisa kamar mandi ya. Nah itu namanya kamar mandi.
Maka ini adalah yes. Nomor 28 sama ya perintahnya, pilih kata yes atau no sesuai dengan gambar. Is it a classroom? Nah ini adalah no, karena ini adalah schoolyard atau halaman sekolah. 29 ini adalah pilihlah huruf A atau B sesuai dengan gambar. Bu Nina bla 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 in the class, karena dia mengajar ya, mengajar itu adalah yang teaches. Kalau studies itu adalah belajar. Kalau teaches itu adalah yang mengajar. Joshua bla 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 a book in the library, karena dia sedang membaca ya. Nah maka adalah reads. Kalau writes itu adalah menulis. Kalau read berarti membaca, maka yang benar adalah yang B. Pilihlah huruf A atau B sesuai dengan gambar. Cici bla 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 food in the canteen, namanya juga di kantin, berarti dia adalah membeli ya. Buys itu adalah membeli. Nek writes itu adalah menulis. Nah berarti yang buys. Nomor 32, arti dari play adalah, play itu adalah bermain. Nomor 33, Made bla 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 marbles in the schoolyard, berarti dia adalah memainkan ya. Memainkan berarti yang play tadi ya, bermain. Yang ini memainkan atau bermain. Kalau pray itu berarti dia sholat, maka yang benar adalah yang B. R, D, E, A, the letter are arranged into, jadi maksudnya kata-kata ini tuh bisa disusun menjadi bagaimana gitu ya. Jadi begini. Artinya adalah membaca. 35 masih seperti yang tadi ya, yang posisi-posisi tadi. The cat is bla 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 behind, in front of, atau beside the chair. Nah, karena dia itu ada di depannya kursi ya, maka dia adalah in front of. Karena beside itu di samping. Kalau behind itu di belakang. Kalau in front of itu adalah di depan. 36 sama ya. Istilah preposisi yang benar sesuai dengan Dena Jenny masih di preposisi, cuman ininya berbeda ya. Nih misalnya ini. Where is the laboratory? It is beside the parking area. Laboratori ada di mana? Laboratori kan ada di sini ya. Nih parking areanya ada di sini, berarti di samping ya, beside, di samping. Terus contoh lagi, where is the mosque? It is between a canteen and restroom. Mosque ya. Nih. Ada di sini. Kemudian kantin and restroom, ini di kantin. Restroomnya ada di sini. Seharusnya di beside ya, bukan di between. Oke, kemudian nomor 1 ya kita bahas. Where is the flagpole? It is bla 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 library. Flagpole ini adalah tiang bendera ya. Itu di mananya perpustakaan atau library, di mananya itu kan di depannya. Berarti jawabannya adalah in front of. Where is the teacher room? It is titik-titik office. Teacher room ya, kita cari teacher room ini. Titik-titik office. Office itu kan berarti di sampingnya. Kalau di sampingnya itu bisa kita tulis dengan beside, di samping. Kemudian nomor 5. Where is grade 5 classroom? It is bla 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 grade 6 and 5 classroom. Di manakah kelas 5? Kelas 5 berarti pastinya di antara ya. Nih kelas 5 berarti di antara kelas 6 dan kelas 4 gitu. Kalau di antara berarti ini adalah between. Jadi kalau misalnya ada dua tempat seperti ini, kita pasti pakainya adalah between. Kemudian nomor 4 ya. Where is grade 3 classroom?
it is bla 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 kantin. Kelas 3 itu di mananya kantin, berarti kelas 3 ini kantinnya di sini ya. Nah, ini bisa di depannya gitu. Maka bisa kamu jawab dengan in front of. Where is the mosque? It is bla 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 restroom. Ya, mosque mananya restroom, karena mosque atau masjid itu letaknya di samping ya, maka bisa dijawab dengan beside. Oke, nomor 37 ya. Tarik garis sesuai dengan gambar dan kegiatannya. Ya, ada 4 ini ya. Joshua writes the lesson. Itu artinya adalah Joshua menuliskan pelajaran. Joshua ya, berarti yang ini. Nah. Kemudian nomor 2, Bagas eats French chicken. Nah, Bagas memakan French chicken. Jadi yang ini ya. Nomor 3, Made and Joshua reads book. Made sama Joshua membaca buku, berarti yang ini. Kemudian Joshua drinks water, berarti Joshua minum air. Minum air berarti yang ini ya. Nomor 38, artikan dalam bahasa Inggris kucing itu ada di belakang kursi. 38 tak tulis di sini ya. 38, kucing itu adalah cat. Di belakang itu berarti behind. Kursi itu berarti chair. Susunlah kata berikut supaya menjadi kalimat yang baik. Book Joshua reads the library in. Berarti jadinya adalah Joshua reads the book in library. Jadi artinya adalah Joshua membaca buku di perpustakaan. Oke, selesai. Selamat belajar.